banyak nih yang saya lihat membela Raffi gitu, karena dia ini berhasil sukses secara finansial dari berbisnis dan kemudian masuk kategori yang disebut sebagai crazy rich. Mengapa ini kok harus dinyinyiri gitu, dipersoalkan? Ini jadi sirik lah kira-kira, banyak yang menyebutnya seperti itu. Tapi kita tahu ini kan Raffi ini ya memang sudah lama jadi spotlight begitu, dan dia jelas bukan target utamanya. Yang jadi target utama adalah anak-anak Jokowi yang diduga melakukan pencucian uang melalui bisnisnya dengan Raffi. Saya kira itu sebenarnya targetnya ya. Iya, berbisnis itu bagus karena itu menimbulkan persaingan yang jujur. Tapi sebetulnya kalau persaingan itu sekedar didasarkan pada akses pada kekuasaan, maka di situ akan ada ketidakjujuran tuh. Kalau persaingan itu hanya dimaksudkan di antara kelompok yang oligopolistis sehingga menutup lawan bersaing dalam bisnis, itu juga dianggap tidak jujur. Jadi hukum kita cukup untuk mengetahui apakah ini bisnis yang jujur atau sengaja dipakai hanya sekedar dalam upaya untuk menggait atau mendekatkan diri dengan kekuasaan. Itu hal yang harus diperiksa sebetulnya, dan data-data itu cukup untuk diperlihatkan pada publik bahwa koneksi-koneksi bisnis dan politik di Indonesia ini memang masih berlanjut dan agak transparan. Multatuli Project ini memaparkan data-data itu. Tapi bagi kita yang berupaya untuk memastikan bahwa tidak boleh ada semacam favoritisme dalam bisnis, dan data-data tentang keterlibatan anak-anak Pak Jokowi kan sejak awal sudah dideteksi oleh media massa. Jadi itu yang memungkinkan atau yang mungkin membuat Pak Jokowi agak ya gelisah hari-hari ini, karena makin mendekati atau tinggal 2 hari lagi pergantian kekuasaan, data-data itu justru dimunculkan. Jadi kemampuan jurnalis untuk memberi sinyal bahwa ingatan publik itu tidak boleh dihentikan hanya karena terjadi pergantian kekuasaan. Ini pentingnya kita memelihara suhu akademis, terutama di dalam banyak riset, dan saya kira Multatuli Project juga adalah kalangan yang berupaya untuk memanfaatkan kapasitas akademis untuk meneliti hal-hal yang bisa membahayakan sistem perekonomian kita, membahayakan sistem demokrasi. Jadi sekali lagi, semua yang dipaparkan dalam data itu saya tahu itu akan jadi beban pada Pak Jokowi nanti, atau bahkan Pak Prabowo merasa bodoh. Banyak betul hal yang mesti dia selesaikan sebelum kabinetnya bisa beroperasi secara maksimal. Jadi kita akan lihat banyak data yang akan dikeluarkan oleh setiap netizen. Sekarang kan punya kemampuan menjadi jurnalis independen, dan kita mesti percaya bahwa apa yang disuarakan oleh publik itu semata-mata untuk menghasilkan kembali kejujuran dalam politik Indonesia ke depan, untuk menghasilkan kepastian hukum dalam berbisnis, menjaminkan bahwa kompetisi fair dalam bisnis itu adalah hal yang harus dijaga oleh negara, dan itu mungkin sekali satu waktu akan